penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan acara keramaian di tengah pandemi COVID-19. Hal ini menyusul kehebohan yang terjadi akibat kerumunan pesta pernikahan dan juga perayaan Maulid Nabi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat yang dilakukan pemimpin Ormas Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab. Nama Anies Baswedan pun menjadi sorotan publik dan sempat trending di media sosial Twitter. Namun setelah pemanggilan pada Rabu 18 November 2020 tersebut, tagar Anies for President RI 2024 muncul di jagat Twitter. Beberapa warganet menyuarakan Anies layak sebagai Capres 2024 dengan tagar tersebut. Tagar itu diawali oleh akun FPI yang mengunggah foto Anies Baswedan melalui akun Twitter resminya pada Rabu 18 November. FPI juga menulis tagar Anies for President RI 2024. Dalam unggahan itu, foto Anies juga dibubuhi kutipan surat Al-Insyirah lengkap dengan 8 ayat dan terjemahannya. FPI menyebut surat itu dibacakan Anies saat menunaikan sholat maghrib di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November. Tanya itu, unggahan foto itu juga dibubuhi kutipan dukungan FPI kepada Anies untuk maju dalam kontestasi politik Pilpres 2024. Kemudian, FPI menulis sindiran pemeriksaan Anies oleh polisi. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyebut, unggahan tersebut merupakan representasi dukungan FPI kepada Anies terkait panggilan pemeriksaan soal kerumunan acara yang diinisiasi Rizik Syihab di Petamburan. Lebih lanjut, Aziz menjelaskan frasa guncang istana sebagai bentuk ketidakadilan atau tebang pilih penegakan hukum. Ia pun mengungkit kerumunan massa putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Raka Buming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Juga pelanggaran yang dilakukan oleh menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang dinilai melanggar protokol kesehatan dan aturan pilkada serentak 2020 pada hari pertama masa kampanye pada Sabtu 26 September. Aziz juga mempertanyakan kenapa saat itu pemerintah tidak melakukan penindakan serius seperti pemanggilan para pihak dalam kasus kerumunan Rizik Syihab. Kendati demikian, Aziz enggan mengomentari tagar Anies for President RI 2024. Ia hanya menegaskan unggahan itu hanya untuk menunjukkan dukungan kepada Anies yang dinilai mendapat ketidakadilan. Diketahui nama Anies memang kerap digadang-gadang masuk dalam bursa Pilpres 2024. Sebagaimana diberitakan Tribunnews.com, dalam survei yang dikeluarkan indikator politik pada bulan lalu, elektabilitas Anies berada di angka 14,4%. Angka ini merupakan posisi ketiga di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Survei tersebut dilakukan dengan 5 nama yang diajukan indikator kepada responden dengan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Anda pilih sebagai presiden? Pada Juni 2020 lalu, Anies juga pernah memberi tanggapan soal berbagai hasil survei yang memasukkan dirinya dalam bursa Pilpres 2024. Mulanya, Anies Baswedan diperlihatkan beberapa artikel tentang hasil survei tersebut. Artikel pertama menyebutkan jika elektabilitas Anies, Ridwan Kamil, dan juga Ganjar Pranowo sulit bertahan hingga 2024. Kemudian pada artikel selanjutnya disebutkan jika Anies terpopuler di media sosial, namun kalah favorit dari Ridwan Kamil dan juga Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, Anies terlihat senyum-senyum saja. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan bahwa saat ini dirinya maupun Ridwan Kamil dan juga Ganjar Pranowo masih fokus mengurus wilayah masing-masing. Ia lantas ditanya perasaannya tentang hasil survei yang menyatakan dirinya paling populer di media sosial. Terlepas dari itu, Anies Baswedan rupanya memiliki prinsip sendiri untuk menyikapi adanya hasil survei tersebut. Anies Baswedan pun disinggung soal keinginannya maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ia pun menjawab, semua itu tergantung dengan pihak yang menangani hal ini. Pilpres masih 4 tahun lagi. Akankah kartu FPI dapat dimainkan lagi seperti saat Anies berhasil mengalahkan Ahok di Pilkada DKI? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.